Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teransyah. Saya berasal dari Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Kenari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mengkategorikan kegiatan perlindungan hutan dari kerusakan akibat manusia, yaitu pencurian, pengembalaan liar, dan perambahan hutan. Oke, langsung saja kita masuk pada kegiatan perlindungan hutan dari pencurian. Pencurian kayu dapat mengakibatkan kerugian pada kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya karena akan mengakibatkan hutan menjadi rusak dan dapat mengganggu fungsi hutan lainnya. Dalam pasal 78 Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, pidana pencurian hasil hutan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pencurian dengan sengaja memanen, menebang pohon, memungut, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan, diancam dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Lalu yang kedua, pencurian hasil hutan dengan cara mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi oleh undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun penjara dan denda paling banyak yaitu 50 juta rupiah. Menurut Bintang CH Simangunsong 2001, dalam Waldemar pada 10 tahun terakhir, konsumsi kayu untuk industri mencapai 80 juta meter kubik per tahun. Padahal pasukan resmi tingkat panen kayu yang lestari adalah 25 juta meter kubik per tahun. Ini berarti ada sekitar 55 juta meter kubik yang merupakan hasil curian. Jadi setiap tahun Indonesia merugikan sekitar 5 juta dolar US Amerika. Pencurian kayu sangat-sangat parah. Bahkan pencurian kayu saat ini telah merambah pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konversi. Pencurian hasil hutan terutama kayu banyak terjadi di kawasan pemegang izin atau HPH. Kerusakan hutan yang diakibatkan pemegang hak pengusahaan hutan dikarenakan pemegang HPH melakukan penyelewengan dalam pemanfaatan hasil hutan dengan menambahkan hasil produksi tanpa mengindahkan kuota dan pasukan resmi yang ada. Pemegang HPH tidak mau menemani kembali atau reboisasi bekas area tambangan. Dari 578 HPH, hanya 22 HPH saja yang menanami lagi bekas tebangan. Atau Kepal Jateng Jogja, Seruling 2003 edisi 01 halaman 6. Penyalahgunaan perizinan termasuk dalam kategori pencurian, termasuk perjanjian dan perizinan pertambangan dalam hutan, pengurusan, penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Pengelola hutan dibagi menjadi blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi, dan rencana pemanfaatan hutan. Dengan kata lain, apabila pemegang perizinan melanggar ketentuan tersebut, termasuk dalam tindak pidana pencurian dalam batas yang telah ditentukan. Pencurian hasil hutan yang berupa satwa diterangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menganut peraturan perundang-undangan terdahulu yang mengatur tentang satwa. Pemanfaatan hasil hutan berupa satwa baik satwa yang dilindungi maupun satwa yang tidak dilindungi meliputi kegiatan perburuan, penangkaran, pemeliharaan, perdagangan, pertukaran, dan lain-lain. Pidana pencurian dapat ditambahkan pada jenis pelanggaran dan kejahatan dalam pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Dan apabila ditambahkan dalam pasal tersebut, maka seharusnya ditambah dengan ketentuan kuota produksi hasil hutan resmi Indonesia. Kemudian pasal 78 ketentuan pidana penyelenggaraan yang dikenai hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 5 miliar. Hal ini sesuai dengan KUHP pasal 365 yang menjelaskan pidana pencurian dengan pemberatan dengan hukuman maksimal seumur hidup. Kegiatan perlindungan untuk hutan untuk mencegah pencurian hasil hutan adalah dengan penerapan aturan pemerintah dan perundang-undangan yang telah ditetapkan, pendekatan pada masyarakat termasuk pemberdayaan dan pengawasan kegiatan dalam kawasan hutan, serta pemantauan atau patroli yang terjadwal. Pelaksanaan perlindungan hutan agar tidak terjadi pencurian hasil hutan, jenis kegiatannya tidak jauh berbeda dengan kegiatan perlindungan hutan terhadap pencegahan terjadinya perambahan hutan, pembalakan liar, pengembalakan liar maupun penggunaan kawasan hutan secara ilegal. Adapun penyebab terjadinya pencurian hasil hutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat serta penentu kebijakan yang masih rendah. Yang kedua, mencuri dianggap merupakan cara tercepat mendapatkan penghasilan. Nomor 3,
tingkat penghasilan masyarakat sekitar hutan yang masih rendah. Yang keempat, penegakan hukum lemah. Dan yang kelima, lemahnya status kawasan hutan atau tata batas tidak jelas, alih fungsi yang makin tak terkendali. Sekian penjelasan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.